dan peraturan kelas. Jadi sekarang Pak Guru minta pada kalian anak-anak untuk menuliskan keyakinan kelas atau aturan kelas. Di mana keyakinan kelas ini harus kita laksanakan dan harus kita maksudnya menjalankan aturan keyakinan kelas. Jangan dilanggar ya. Jangan dipatuhi. Yang sudah kalian patuhi. Ingat itu. Dan sekarang di tangan Pak Guru ada kertas. Nanti buat kalian tuliskan apa peraturan kelas yang Anda inginkan. Ya, Pak Guru udah membagikan kertas, jadi kalian tuliskan aturan kelasnya. Ya, aturan kelasnya tuliskan ya, aturan kelasnya. Ya, silakan tuliskan aturan kelasnya. Setelah selesai tulis, ditempel di papan tulis. Sudah ditulis? Ya, peraturan kelasnya masing-masing. Ya, sekarang Mas Guru minta pada murid-murid itu menempelkan di papan tulis apa hasil tulisannya. Ya, silakan orang presentasi dulu. Presentasi dulu. Ya, satu orang silakan. Terus lagi lanjut terus. Ini keyakinan peraturan kelas ya, yang harus kalian ini kalian yang buat sendiri buat jangan dilanggar. Oke, lanjut terus. Ya, sudah sini lagi. Ya, sudah. Cepat.
sampah ini harus dibersihkan. Dalam bulan semangat setelah makan harus buat kita apa? Nah ini jangan menggoreng tembok. Nah ini bukan dicoret ya. Kalau yang nanti kelihatannya enak. Ini yang harus kalian taati saat bulan puasa. Dengar dulu. Positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, melahirkan murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Mereka ini adalah murid, ya. Nah, di dalam disiplin positif itu harus sesuai dengan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini kita lihat ada beberapa macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi bertahan hidup ini adalah kebutuhan kita sehari-hari, yaitu kita makan dan berpakaian. Ada dua pokok, ya, yaitu sandang dan pangan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bagaimana kita di dalam lingkungan sekolah ini kita merasa dikasihi, merasa disayang, baik dengan teman kita maupun dengan guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga penguasaan. Jadi penguasaan ini penguasaan di mana kita harus menguasai keadaan lingkungan di sekolah dan peraturan-peraturan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Itu namanya penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Jadi kita maksudnya kebebasan sini kita tidak, murid itu tidak semau-maunya. Jadi kebebasan ini kebebasan mereka untuk mengeluarkan ilmu mereka yang positif untuk perkembangan dan kemajuan di sekolah kita ini. Yang kelima kesenangan. Jadi di dalam kita belajar, anak-anak membutuhkan kesenangan dalam kelas. Kalau tidak senang, murid-murid itu tidak akan cepat merasa bosan dalam di kelas itu. Jadi kita membuat suasana kelas itu senang supaya anak-anak itu tidak merasa bosan. Ya, di sini di disiplin positif ini ada posisi kontrol bagi kita guru. Yang pertama posisi penghukum. Jadi posisi penghukum ini adalah posisi yang refleks. Jadi sesuai dengan keadaan kita. Misalnya ada anak yang nakal, kita langsung menghukum dengan kekerasan. Itu kan cara refleks ya. Ya, itu namanya posisi menghukum. Tapi sementara dia. Tapi posisi ini tidak akan membuat anak-anak itu merasa jerah. Dan anak-anak itu merasa di dalam hatinya ada rasa dendam kepada guru. Inilah kelemahan posisi kontrol. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi di dalam membuat rasa bersalah ini kita sebagai guru jangan menghakimi murid kita. Misalnya gini, ada masalah. Misalnya dia melakukan kesalahan. Kamu selalu merasa misalnya murid kita melakukan kesalahan. Jadi kita menegur dia dengan kamu, contohnya dia mengganggu teman. Kamu sering mengganggu teman. Setiap kali bu guru atau pak guru melihat kamu itu selalu melakukan mengganggu teman, bikin nangis teman, berkelahi, itu contohnya. Jadi guru itu
selalu menegurnya, merasa dia bersalah. Dia yang selalu disalahkan, itu maksudnya. Ya, yang ketiga, restitusi segitiga ini ada 3 tadi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi contoh, ini contoh kasus. Misalnya anak ini terlambat masuk kelas, kita panggil murid tersebut, tapi jangan di depan temannya. Jadi kita panggil di ruangan yang lain. Jadi kita memakai sistem segitiga restitusi. Jadi pertama kita tanya, kamu tahu Pak Guru memanggil kamu ke sini? Tahu Pak? Pasti dia jawab tahu. Kesalahanmu apa? Misalnya dia mengganggu teman waktu belajar. Terus kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Kalau belajar kita tidak boleh mengganggu teman lagi belajar. Ini keyakinan kelas. Kan ada banyak keyakinan kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya murid itu, kenapa mengganggu teman? Biasanya jawabannya, saya lagi bosan Pak, saya lagi iseng. Jadi kita bisa menilai diri kita, berarti kita mengajar itu membosankan. Jadi murid itu mulai membosankan. Ini kita bisa menilai. Salah satunya untuk menyelesaikan masalah siswa itu, dan juga kita bisa menilai diri kita sendiri dalam kelas. Ya, itu. Masih yang kedua, validasi ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang itu kita kasih ketahui. Misalnya anak, semua orang itu pasti melakukan kesalahan dalam setiap tingkatan. Pasti itu. Bahwa kita tidak boleh menekan siswa itu dalam restitusi segitiga, tapi kita harus mencari jalan keluarnya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini. Jadi menanyakan keyakinan ini ada 2 caranya, yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Misalnya nanti apa cita-cita kamu? Misalnya dia mau cita-citanya jadi dokter. Kalau mau jadi dokter, kamu harus disiplin dan rajin belajar. Jangan ganggu temannya. Ini masukan. Ada dari ibu bapak guru yang ingin bertanya masalah keyakinan kelas ini, silakan. Ya, silakan Ibu Ella maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan di sini berkaitan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Keyakinan di kelas ini memang sangat berpengaruh, tapi kebanyakan keyakinan kelas inilah yang anak-anak langgar di saat KBM itu berlangsung. Nah, dan apakah segitiga restitusi itu sangat relevan dengan cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Enda. Pertanyaannya luar biasa bagus. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Enda sekali lagi. Ibu Enda sekali lagi. Ya, untuk keyakinan kelas, Ibu Enda, untuk keyakinan kelas ini, bahwa keyakinan kelas ini disepakati bukan di guru aja, tapi semua siswa. Jadi guru hanya menjadi fasilitator. Jadi mengarahkan siswa apa aja yang dia inginkan pada saat kita belajar. Misalnya kalau ada yang bertanya, yang lain diam. Kalau mau bertanya, diangkat tangan. Tidak boleh melanggar aturan sekolah, misalnya jangan ganggu teman pada waktu belajar. Jadi kalau ada masalah ini, bagaimana cara kalau ada siswa yang melanggar keyakinan kelas ini, ya kita menggunakan segitiga restitusi.
Jadi dia tidak dipanggil ke kelas nanti pada waktu jam istirahat atau mau pulang. Itulah segitiga restitusi. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana tekniknya ya. Jadi segitiga restitusinya ini. Yang pertanyaan lagi, apakah relevan? Biasanya ini siswa itu akan apa ya? Akan terpengaruh dengan segitiga restitusi ini. Karena kita sebagai guru udah mengarahkan dia. Jangan ulang lagi seperti ini. Kalau mau jadi cita-citanya tadi mau dokter, harusnya belajar seperti ini, harusnya tingkah laku seperti ini. Jadi siswa itu kita tidak menyalahkan siswa, tapi mengarahkan yang lebih baik dan diberi kesempatan untuk tidak melakukan atau tidak mengulangi kelakuannya itu, atau dia harus memperbaiki apa yang dia melakukan, apa yang dia melakukan kesalahannya. Itu mungkin itu Bella. Terima kasih banyak. Ya mungkin sekian dulu seminar kita hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya kalau ada ilmu yang berguna mohon diterapkan untuk di sekolah. Ya terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seminar tadi sangat bermanfaat bagi kami, terutama guru yang ada di SMP 5, karena materi yang diberikan tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kami, terutama dalam penanganan suasana dalam kelas. Bagaimana cara kita menciptakan suasana kelas yang nyaman dan asik di saat proses pembelajaran, dan bagaimana cara kita menangani kasus-kasus terhadap siswa. Terima kasih.